Halo teman-teman, sekarang kita mencoba lagi untuk membuat opening paragraph ya dari sebuah pertanyaan do you agree or disagree. Nah, pertanyaan do you agree or disagree ini merupakan pertanyaan yang sering ditanyakan di ujian IELTS ya. Sekarang kita mencoba untuk membuat opening paragraph di mana kita harus membuka kalimat ini ataupun paragraf ini dengan yang baik, dengan standarnya adalah band 8,5. Nah, cara kita memparaphrase yang pertama kita gunakanlah sinonim. Apa itu sinonim? Kita menggunakan makna yang sama dengan kata yang ada dalam statement ataupun dalam soal ini, tapi bentuknya berbeda. Kemudian kita bisa menggunakan kalimat pakai it plus be sebagai bentuk kalimat awalan ataupun starter expression ya. Jadi ungkapan-ungkapan yang bisa kita awali. Nah, di sini kita bisa mengatakan it is widely. Nah, ya, it is widely believed atau it is widely claimed atau thought atau acknowledged. Nah, itu juga bisa. Silakan teman-teman ambil salah satunya. Oke. Kemudian pasif ini kalau kalimatnya aktif kita rubah ke pasif, kalau pasif berubah ke aktif dalam bentuk pola be plus verb 3. Oke, sekarang kita coba yang pertama. Bagaimana kita mencari sinonim kata yang ada di soal menjadi makna yang sama dari kata kita sendiri. Yang pertama ini ada kata a major cause of serious illness and death. Kita ganti dengan a major cause of serious illness and death. Ya, kematian ya. Ini bisa kita ganti dengan paraphrase menjadi the serious health risks. Nah, ya. Risks of. Nah, di sini ada smoking ya. Jadi smoking is. Nah, of smoking. Nah, ini maknanya satu kalimat ini smoking is a major cause of serious illness and death sama dengan the serious health risks of smoking. Oke, kemudian kalimat berikutnya ada kata di sini today. Kita ganti dengan nowadays. Kemudian ada para kata di sini in the interest of public health diganti dengan in the interest of the public health. Nah, kita buat maknanya sama dengan it is public health, berarti kesehatan masyarakat ya. Jadi adalah masyarakat dalam artian luas. Kita ganti dengan it is widely argued that ya. Kemudian ada keyword lagi governments. Kita ganti dengan authorities, maknanya sama ya, government dengan authorities. Kemudian ada should ban cigarettes and other tobacco products. Should ban, seharusnya melarang ya, rokok, cigarettes and other tobacco products. Nah, kita ganti maknanya sama dengan products from tobacco should be banned. Nah, ini adalah paraphrase yang bisa kita gunakan yang kita hasilkan dari kalimat kita sendiri yang tentunya ini memiliki nilai yang lebih tinggi dari kalimat awal. Nah, sekarang therefore kita gabung dia opening paragraph (8,5) kita gabung dia menjadi satu, yaitu nowadays, kemudian because of the serious the serious health risks of smoking, it is
Jadi kelima apalagi widely. Argued that. Apa di sini? Products, mengenai products ya. From tobacco should be banned, dua pasif ya. Seharusnya dilarang by authorities atau government. Oke, selesai. Silakan ini lihat teman-teman. Ini adalah kesimpulan setelah kita membuat paraphrase berupa sinonim. Nowadays merupakan dari today, because of the serious health risks of smoking merupakan paraphrase dari smoking is a major cause of serious illness and death. Kemudian it is widely argued sama dengan it in the interest of the public health. Kemudian today sama dengan nowadays. Kemudian di sini ada government sama dengan authorities dan should ban cigarettes and other tobacco products menjadi products from tobacco should be banned by the authorities. Kemudian kita tentukan apakah kita setuju atau tidak setuju. Kita hanya bisa buat apakah kalau teman-teman sepenuhnya setuju ya udah buat I completely agree. Kalau teman-teman sepenuhnya tidak setuju bilang saja I completely disagree. Tapi kalau teman-teman misalkan aku partially agree juga boleh menggunakan partially, boleh menggunakan completely, kemudian dengan apa? Dengan with the above notion ya, dengan notion di atas atau point of view di atas, oke? Dan ini namanya adalah paraphrase, dan ini namanya adalah thesis statement. Ini namanya TST, thesis statement, dan ini namanya adalah kita paraphrase ya. Kita memparaphrase untuk membuat introductory sentence. Nah, ini merupakan kalimat yang bagus yang bisa teman-teman gunakan metodenya untuk membuat sebuah kalimat ataupun paragraf pembuka atau opening paragraph untuk jenis writing pertanyaan do you agree or disagree, dengan harapan teman-teman bisa mendapatkan nilai yang maksimal dalam ujian ataupun praktek dan simulasi di kelas. Semoga sukses.